Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini mengenai materi minggu lalu. Namun bagian itu yang baru. Materi kita minggu lalu adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk yang namanya mikroskop. Nah, di depan ini sudah ada namanya mikroskop. Inilah dia mikroskop. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk apa sih gunanya kita mempelajari mikroskop ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama itu adalah dapat menjelaskan definisi, bagian-bagian, dan juga cara kerja dari mikroskop. Yang kedua yaitu anak didik dapat menentukan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Oke, itu saja tujuan kita hari ini. Kita akan masuk ke materi kita mengenai mikroskop. Sekarang definisi mikroskop. Apa sih pengertian dari mikroskop itu? Mikroskop itu, mari kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ada yang berukuran kecil. Contohnya seperti apa? Bakteri. Bakteri tidak bisa kita lihat secara langsung. Namun, menggunakan mikroskop kita dapat mengamati bakteri tersebut. Jadi, definisi dari mikroskop adalah mikroskop adalah alat bantu untuk melihat atau mengamati benda berukuran kecil. Oke anak-anak, itu dia definisi dari mikroskop. Yang kedua, mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Oke, kita akan sama-sama melihat bagian-bagian dari mikroskop ini. Sebelumnya, yang pertama adalah bagiannya itu ada yang namanya lensa okuler. Lensa okuler itu yang mana? Ini dia lensa okuler. Di mikroskop kita diberikan 3 lensa okuler. Lensa okuler itu ada masing-masing perbesarannya. Yang pertama itu perbesaran 5 kali. Kemudian ada perbesaran 12,5 kali. Kemudian yang terakhir ada yang perbesaran 10 kali. Ini dia 10 kali. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk melihat objek yang akan kita amati. Jadi, lensa okuler itu letaknya dekat mata. Jadi, kita masukkan contoh ini yang 5 kali, kita masukkan di sini letak lensa okuler paling atas. Jadi, kalau kita mau melihat semakin besar benda yang kita amati atau makhluk hidup yang kita amati, kita bisa mengganti seperti ini. Kita ganti lensa okulernya. Ini dia 12,5 kali, ini yang paling besar. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi fungsinya itu adalah melihat benda yang akan kita amati. Jadi lensa okuler dekat dengan mata. Kemudian ada kedua lensa yang namanya lensa objektif. Di mana letaknya lensa objektif? Letak lensa objektif ada di sini. Jadi ini dia lensa objektif. Anak-anak bisa perhatikan, lensa objektif perbesarannya lebih besar daripada lensa okuler. Maksudnya lensa objektif inilah yang akan membantu melihat benda-benda berukuran kecil tersebut. Jadi kita akan letakkan lensa objektifnya di tempatnya di sini. Jadi kan ini ada 3 lensa objektif, satu lagi kan belum kita masukkan. Jadi kita akan masukkan. Caranya kita naikkan dulu ini, kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Oke, kita masukkan. Oke. Di sini ada tiga lensa objektifnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengamati objeknya. Tadi kalau di lensa okuler kan ini dekat dengan mata. Kalau lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objeknya. Nanti akan diletakkan di sini. Kemudian ada bagian lagi dari mikroskop, yaitu tabung dari mikroskop. Nah, mana tabung mikroskop? Tabung dari mikroskop ini. Ini dia tabung mikroskop. Jadi fungsinya ini adalah untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada yang namanya revolver.
Revolver itu yang mana? Revolver itu yang ini. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengganti lensa objektifnya sesuai dengan perbesaran yang kita inginkan. Ini dia. Jadi kita bisa mengganti lensa objektifnya. Jadi untuk menggantinya ini harus ada terdengar bunyi klik. Contoh ya, kita ganti lensanya, lensa objektifnya. Nah, itu kan ada bunyi klik. Jadi untuk menggantinya harus terdengar bunyi kliknya. Oke, itu dia kondensernya. Kemudian revolvernya. Kemudian ada yang namanya pemutar halus dan pemutar kasar. Yang pertama pemutar kasar. Yang mana pemutar kasar? Pemutar kasar itu yang paling atas. Jadi fungsinya itu adalah kita perhatikan sama-sama seperti ini. Jadi fungsinya itu adalah untuk menaikkan dan menurunkan dari tabung mikroskop tersebut. Yang kedua yaitu lensa pemutar halus. Pemutar halus itu yang mana? Pemutar halus itu tadi ini. Di pemutar kasar itu di atas, kemudian pemutar halusnya ada di bawah. Nah, fungsinya ini adalah untuk memperjelas atau memperhalus benda yang kita amati melalui lensa objektif. Jadi itu gunanya di bagian lensa objektifnya. Kemudian kita masuk ke bagiannya itu ada yang namanya lengan mikroskop. Lengan mikroskop itu yang mana? Ini dia lengan mikroskop. Ini adalah lengan dari mikroskop. Jadi fungsinya ini untuk apa? Untuk memegang dari mikroskop tersebut. Kemudian ada yang namanya meja preparat. Ini dia meja preparat namanya. Jadi fungsinya ini adalah untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Nah, di dalam meja preparat itu ada apa yang ada lagi? Yaitu ada yang namanya seperti ini. Nah, ini adalah penjepitnya. Penjepit apa? Nah, tadi ini kan meja preparat. Jadi untuk meletakkan objeknya bukan langsung dimasukkan ke mejanya ini, tapi kita masukkan ke ini namanya kaca preparat. Jadi kita akan letakkan objeknya di sini, kemudian kita masukkan ke di sini. Nah, kita letakkan di yang ada di lubang di sini. Ini ada lubangnya. Kemudian kita letakkan sesuai di sini. Objeknya kan kita samakan, terus kita jepit dianya ke mejanya. Preparat tadi kita jepitkan menggunakan penjepitnya. Jadi itu dia bagiannya. Kemudian ada yang namanya cermin. Cerminnya itu ada dua. Ini cermin datar. Dianya datar. Kemudian ada yang namanya cermin cekung. Nah, fungsinya itu adalah cermin datar itu fungsinya untuk digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Kemudian cermin cekungnya tadi gunanya adalah untuk mengumpulkan cahayanya. Jadi kalau kita udah dapat cahayanya, jadi mengumpulkannya menggunakan cermin cekung tadi. Kemudian ada yang namanya kondensor. Kondensor itu adalah untuk mengumpulkan cahaya, dan itu ada bisa dinaikkan dan diturunkan. Yang mana itu kondensor? Di sini dia ada kondensor. Nah, ini dia. Ini kondensor, kita bisa turunkan untuk mengumpulkan cahayanya. Ini kita naikkan. Oke, itu kondensor. Kemudian ada yang namanya diafragma. Diafragma juga di sini. Ini diafragma. Itu untuk mengatur intensitas cahaya. Kita bisa geser untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektifnya ini. Oke, sekarang tadi kita sudah tahu di bagian bawahnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kaki dari mikroskop. Nah, ini dia kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini fungsinya untuk menopang dari mikroskop. Nah, itu dia bagian-bagian dari mikroskop. Nah, mikroskop itu ada dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Jadi yang sekarang di depan ini namanya mikroskop cahaya. Kita mengamati benda tersebut dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Oke, yang kedua tadi itu adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu dia menggunakan saklar, jadi tidak menggunakan bantuan dari cahaya matahari, tapi bantuan dari lampu. Jadi tidak ada di sini mikroskop elektronnya, yang ada di sini adalah mikroskop cahaya.
Itu dia bagian-bagian dari mikroskop. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja atau penggunaan dari mikroskop tersebut. Nah, kita masuk cara kerjanya. Jadi ketika kita mau menggunakan mikroskop ini, ketika ditempatkan di sini dan kita mau meletakkan di mana kita mau mengamati, cara mengambilnya seperti ini. Kita pegang lengannya, kemudian kita pegang kakinya. Jadi cara membawanya seperti ini. Jadi ketika kita mau meletakkan di mana, contoh letakkan di sini, seperti itu megangnya. Oke. Kedua, cara menggunakannya tadi, setelah kita letakkan, kita masukkan objek yang akan kita amati ke preparat tadi. Oke, kita masukkan contoh di sini ada, kita contohkan di sini ada sebuah makhluk hidup atau benda yang akan kita amati. Setelah kita masukkan, kita letakkan ke meja preparat. Setelah itu kita jepitkan ke penjepitnya. Untuk supaya apa ini dijepitkan? Supaya tidak bergeser dianya meja preparatnya di bagian meja preparat ini. Jadi gunanya untuk lebih stabil di meja preparatnya. Setelah itu, setelah kita letakkan kaca preparatnya, kita akan mengamatinya dengan cara kita cari dulu cahaya yang akan masuk ke mikroskopnya ini. Jadi dengan cara pakai cerminnya tadi. Tadi kita untuk melihat ada cahaya menggunakan cermin datarnya. Kemudian untuk mengumpulkan cahayanya kita menggunakan cermin cekung tadi. Oke, setelah terkumpul ini kita lihat di bagian sini ada lubang ini. Lihat, kita bisa amati. Di sini kalau sudah ada cahayanya, maka di sini akan ada titik cahaya di kaca preparatnya ini untuk melihat benda yang akan amati. Setelah masuk cahayanya, kita bisa amati melalui lensa dua tadi, lensa okuler menggunakan mata, lensa objektif tadi untuk melihat objeknya. Dan kita bisa mengatur lensa objektifnya tadi untuk lebih mengamati, lebih jelas lagi mengenai bendanya. Kita bisa ganti lensa objektifnya. Nah, contoh ini lebih dekat dengan objeknya. Kemudian kita amati. Nah, kalau tidak dekat dengan objek, lensa objektifnya, kita bisa naikkan atau turunkan. Untuk lebih dekat kita bisa menurunkan lensa objektifnya. Setelah itu kita bisa mengamati benda yang akan kita amati. Seperti itu dia. Jadi kalau kita tidak bisa mengamatinya, berarti cahaya yang masuk itu masih tidak terkumpul dengan baik. Jadi kita bisa mengatur cahayanya. Juga kita bisa menggunakan lengan mikroskop ini untuk lebih mengatur cahaya yang masuk. Kita seperti ini, kemudian kita naikkan seperti ini untuk lebih jelas lagi. Dan di sini di kaca preparatnya ini lebih terjelas, lebih nampak dianya cahaya yang masuk ketika kita mengatur cahayanya. Jadi gunanya ini nanti kita bisa semakin memperjelas benda yang akan kita amati melalui cahayanya itu. Oke, itu dianya cara kerja dari mikroskop. Setelah kita selesai mengamatinya, kita gunakan dengan baik tadi, maka kita kembalikan lagi dengan baik. Jadi kita buka dulu kaca preparatnya, kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan semua lensa yang ada di lensa objektifnya. Yang pertama itu kita lepaskan secara perlahan. Oke. Kita simpan dengan baik. Kalau masih tidak bisa kita naikkan atau turunkan. Oke. Jadi lensa ini ditempatkan secara khusus supaya tidak banyak masuk debunya dan tidak akan mempengaruhi untuk objek yang akan kita amati. Jadi kita lepaskan semua lensanya, kita turunkan tadi lagi tabungnya. Setelah itu kita bisa simpan ke alatnya. Oke,
tadi sudah jelas materi yang Ibu bagikan dengan mengenai definisi, bagian-bagian dari mikroskop, kemudian cara penggunaan dari mikroskop. Oke anak-anak, kita sekarang untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan membagikan soal kepada anak didik semuanya untuk lebih memperdalam materi hari ini. Oke, Ibu akan bagikan soalnya. Oke, untuk lebih memahami materinya hari ini, Ibu kasih soal latihan akan Ibu bagi di WA grup kita. Jadi tugasnya itu dikerjakan dalam 1 minggu ini, dikumpulkan minggu depan pada hari yang sama. Itu dia pembelajaran kita hari ini sampai di tugas ini. Semoga anak-anak didik sekalian bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai mikroskop hari ini. Kemudian jaga kesehatan dan jaga ketika keluar dari rumah juga anak-anak didik sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini mengenai mikroskop. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian anak-anak didik sekalian. Dan ucapkan selamat pagi.